Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang halitosis atau yang biasa disebut bau mulut. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Ismar Ayuningsi, saya mahasiswi tingkat 2 Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelainan halitosis atau biasa disebut bau mulut. Di sini mungkin ada teman-teman yang mempunyai pacar, sahabat, keluarga yang mempunyai kelainan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang halitosis, definisi halitosis, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Nah, halitosis itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang memiliki aroma nafas yang tidak sedap. Gejala halitosis atau bau mulut biasa ditandai atau disertai dengan gejala atau gejala-gejala yang ditandai pada mulut, seperti timbul rasa tidak nyaman atau asam di mulut, mulut kering, dan lidah berwarna putih. Penyebab bau mulut atau halitosis ditandai dengan banyak faktor atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya makanan, yaitu bawang merah, bawang putih, minum-minuman beralkohol, berokok, keju, ikan, atau makan makanan yang bercita rasa pedas, soda, dan kopi dapat menyebabkan bau mulut. Makanan tersebut akan dibawa oleh aliran darah dan masuk ke ginjal, sehingga menimbulkan bau nafas yang tidak sedap. Penyebab yang kedua dari bau mulut adalah makanan yang tersisa di dalam mulut atau gigi. Atau teman-teman yang memakai behel atau kawat gigi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri dan plak tersebut. Bakteri dan plak tersebutlah yang menyebabkan bau nafas atau aroma tidak segar. Penyebab yang ketiga adalah gigi palsu. Penggunaan gigi palsu yang tidak tepat atau longgar dapat menyebabkan infeksi. Nah, infeksi yang terjadi tersebut dapat menyebabkan nafas berbau. Penyebab berikutnya adalah rokok dan minum minuman beralkohol. Merokok dan minum minuman beralkohol dapat meninggalkan zat di dalam mulut. Zat tersebut akan mengendap dan menimbulkan bau mulut tersebut. Penyebab selanjutnya adalah kebersihan mulut yang tidak terjaga. Jarang menyikat gigi dapat meninggalkan sisa makanan yang menempel pada mulut atau gigi, sehingga makanan yang ada di dalam mulut atau sisa makanan yang di gigi menimbulkan busuk sehingga dapat menyebabkan bau nafas tidak sedap. Kebersihan mulut yang tidak terjaga dapat menimbulkan plak atau karang gigi dan memicu terjadinya periodontitis. Penyebab berikutnya adalah masalah kesehatan sendiri yang tengah dialami oleh pasien tersebut. Penyebab dari penyakit tersebut itu bisa menimbulkan bau mulut itu sendiri. Kondisi tersebut bisa meliputi diabetes mellitus, radang amandel, sakit tenggorokan, flu, sariawan, bronkitis, intoleransi laktosa, gangguan hati, penyakit ginjal, dan asam lambung.
Penyebab dari halitosis berikutnya adalah mulut kering atau kekurangan saliva. Air liur berfungsi untuk mengatasi bakteri di dalam, atau saat mulut kering, produksi air liur akan berkurang, sehingga bau mulut dapat muncul. Mulut akan mengering saat seseorang tertidur, sehingga nafas berbau tidak sedap pada saat kita bangun di pagi hari. Benar ya teman-teman, di situ atau mulut kering tersebut, kondisi itu biasa disebut dengan bau nafas pagi. Nafas pagi dapat memburuk ketika pasien tersebut dengan mulut terbuka, atau mulut kering bisa terjadi di saat seseorang berpuasa. Penyakit lainnya bisa terjadi oleh obat-obatan yang kita konsumsi. Salah satunya adalah obat histamin atau diuretik, merupakan contoh obat yang menyebabkan mulut kering. Penyakit berikutnya dari halitosis adalah kehamilan. Mual dan muntah yang memicu pada saat kehamilan menyebabkan salah satu penyebab bau mulut pada wanita hamil. Selain itu, kondisi tersebut dapat dipicu oleh kelainan hormon atau biasa disebut dengan ngidam. Keinginan untuk makan makanan yang beragam atau tinggi saat kehamilan tersebut. Yang berikutnya adalah diagnosis bau mulut. Untuk menegakkan diagnosis bau mulut atau halitosis, dokter akan memeriksa kondisi teman-teman melalui nafas, baik dari mulut ataupun dari hidung. Yang diperlukan, dokter dapat mengambil sampel air liur untuk melihat apakah ada penyakit lain yang terdapat di mulut, seperti infeksi atau gangguan pada gusi. Teman-teman harus segera berkonsultasi dengan dokter atau bertemu dengan dokter jika mengalami gejala-gejala seperti mulut kering yang berlangsung lama, rasa sakit saat mengunyah atau menelan, demam atau lelah, dan mendapat bercak putih pada lidah. Yang berikutnya adalah pencegahan dan pengobatan halitosis atau bau mulut. Pengobatan bau mulut dapat berbeda-beda, tergantung penyebab yang ada. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk pencegahan atau pengobatan halitosis, seperti kita memperhatikan pola makan dan menu makanan. Kedua, bersihkan mulut secara rutin dan menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Yang berikut, membersihkan lidah. Pembersihan lidah tersebut dapat menghilangkan bakteri yang ada. Yang berikut, lakukan pemeriksaan secara rutin pada dokter gigi atau rumah sakit klinik terdekat, terutama pada teman-teman yang memasang behel atau kawat gigi, atau yang menggunakan gigi palsu. Yang berikutnya adalah berhenti merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol. Yang berikut, mengonsumsi permen atau permen karet yang mengandung rendah gula, agar mencegah mulut menjadi kering. Yang berikut, perbanyak minum dan mengonsumsi makanan yang berserat tinggi atau berair, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang berikut, menggunakan produk pembersih mulut atau obat kumur.
Hal itu dilakukan agar teman-teman mendapatkan terapi yang tepat. Konsultasilah kepada dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan termasuk suplemen atau produk-produk lainnya. Baik, sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga informasi yang dapat saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman ya.